Hai teman-teman edukatif, jangan lupa subscribe, like, and share untuk terus melihat video-video terbaru dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kelas notebook di Microsoft Teams. Nah, untuk masuk ke kelas notebook, itu kita klik bagian atau saluran umum. Itu di judul ini ada, atau di menu di atas ada buku catatan kelas. Nah, apa pengertian buku catatan kelas ini? Buku catatan kelas ini adalah ruang pribadi Bapak Ibu. Ruang pribadi antara siswa dan guru. Jadi ibaratnya betul-betul seperti catatan Bapak Ibu. Kita bisa memberikan tugas, memberikan ujian, ya, berkolaborasi di buku catatan kelas ini Bapak Ibu. Nah, itu pengertiannya. Jadi setiap siswa yang ada di kelas ini bisa berkomunikasi secara langsung melalui catatannya masing-masing dengan guru. Dan ada juga satu ruang untuk bisa berkolaborasi bersama-sama antara guru dan siswanya gitu. Kita coba praktekkan. Untuk masuk ke buku catatan kelas, kita klik di bagian umum. Terus di sini juga di sini sudah otomatis ada Bapak Ibu ya, di bagian umum setiap kelas ini sudah pasti ada buku catatan kelas. Terus kita siapkan buku catatan kelas. Buat catatan kosong kita buat baru. Nah, ini pengertiannya sedikit. Apa sih konten atau fitur yang ada di catatan kelas? Yang pertama, bisa di sana ruang kolaborasi. Catatan tim disimpan di sini agar setiap orang dapat melihatnya. Semua saluran akan memiliki bagian di sini. Nah, terus guru dapat mengedit konten di sini di ruang kolaborasi. Siswa juga dapat mengedit konten Bapak Ibu. Berarti ruang kolaborasi ini adalah ruang yang bisa langsung dirubah-rubah atau diatak-atik oleh siswa dan guru. Yang kedua ada pustaka konten. Di sini guru dapat mengedit, siswa hanya dapat melihat Bapak Ibu. Mereka tidak bisa mengedit. Yang ketiga buku catatan siswa. Nah, ini buku catatan siswa ini ruang privat antara setiap siswa dengan guru. Guru dapat mengedit dan melihat, siswa juga dapat mengedit kontennya sendiri Bapak Ibu, dan tidak menampilkan buku catatan orang lain. Jadi buku catatan ini adalah ibaratnya buku kelas masing-masing atau buku siswa masing-masing Bapak Ibu. Ini tiga hal ini yang ada fitur di dalam buku catatan kelas. Kita klik berikutnya. Oke, nanti format dalam buku catatan kelas akan ada nama siswa. Ya, setiap ada nama siswa akan ada folder-folder di dalam catatan mereka masing-masing. Contoh, ada handout, ada catatan kelas, PR, kuis. Nah, kita juga bisa tambahkan bagian-bagiannya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin membuat misalnya bagian remedial misalnya, atau bagian apa misalnya yang lain. Misalnya untuk handout ini pun juga bisa diganti Bapak Ibu. Ini kita buat misalnya bahan ajar. Bahan ajar. Terus ini catatan kelas ini, catatan. Terus ini juga bisa pekerjaan rumah, ini kuis. Terus kalau tidak ada yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu, kita klik buat. Lagi loading. Jadi setiap siswa akan ada satu buku dan ada 4 bagian masing-masing bukunya Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita setting bahan ajar, yang kedua catatan, yang ketiga pekerjaan rumah atau PR, yang keempat kuis. Jadi satu siswa memiliki 4 bagian tersebut. Oke, selamat datang di buku catatan kelas. Berarti buku catatan kelas sudah jadi Bapak Ibu. Oke, untuk membuka catatan kelas masing-masing siswa, kita tinggal klik yang tanda navigasi ini Bapak Ibu. Nah, di sini. Di sini sudah ada nama Bapak Ibu semua. Kalau kita lihat dari atas, kolaborasi space, yang di sini pustaka konten, ya. Terus disambung di bawahnya nama siswa ya. Mulai dari Pak Ahmad sampai dengan terakhir. Ya, semua siswa ada di sini. Jadi siapapun siswa yang sudah masuk ke kelas ini pasti akan
memiliki satu buah buku catatan ya. Dari Lagosnita, ada Bu Media ya. Nah, sampai terakhir Pak Zulharizal gitu. Nah, di awal tadi saya menjelaskan akan ada 3 fitur ya Bapak Ibu. Fitur yang pertama adalah ruang kolaborasi. Nah, ruang kolaborasi ini bisa kita manfaatkan ya. Tadi pengertian ruang kolaborasi adalah guru bisa mengedit, siswa bisa mengedit. Nah, contoh, ini adalah catatan Bapak Ibu. Ini adalah buku catatan yang sekarang. Jadi Bapak Ibu terserah mau ngetik di mana aja, di sini bisa Bapak Ibu. Contoh, saya akan menyisipkan di sini misalnya sebuah gambar. Terus misalnya sisipkan di sini sebuah gambar misalnya seperti ini. Dari online misalnya. Jadi karena kita bekerja secara online, jadi semua aplikasi di sini terintegrasi dengan file-file yang bisa kita dapatkan secara online. Misalnya saya masukkan ini tari misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Saya pilih satu. Nah, di sini tadi saya buat di space kolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi misalnya saya buat judul di sini. Siapa yang bisa menjelaskan tentang tari ya, tari di bawah ini, gambar tari di bawah ini. Nah, seperti itu. Nah, silakan jawab dan buat nama misalnya. Akan dijawab di samping gambar dengan mencantumkan nama masing-masing. Oke. Nah, Bapak Ibu sekarang bisa tes itu. Bapak Ibu silakan buka atau klik Teams, terus pilih kelas diseminasi, terus pilih saluran umum, terus buka catatan kelas. Silakan Bapak Ibu kalau mau tes bisa coba sekarang. Biar saya tunggu sebentar, biar paham mungkin bagaimana bentuk kolaborasinya gitu. Kalau ada yang mau mencoba silakan, nanti kita cek ya. Kalau ada yang mau mencoba silakan cek, nanti kita lihat lagi ada nggak yang mengisi misalnya seperti ini. Gitu. Terus kita lanjutkan dulu. Ruang kolaborasi ini bisa kita tambahkan bagian Bapak Ibu. Kita tambahkan bagiannya, misalnya di sini kan ada 3 bagian ya, 03 survei ujian, ini akan menggunakan ya pengenalan ya. Terus saya mau menambahkan bagian di bagian kolaborasi ini, misalnya saya tambahkan bagiannya misalnya tugas kelompok 1 misalnya, atau kelompok kelas ya, karena semuanya bisa mengedit di bagian ini. Nah, di sini ada tambah bagian. Terus di bagian sini bisa kita tambahkan beberapa halaman Bapak Ibu. Misalnya kelompok tugas pertama, misalnya tugasnya adalah judul misalnya tugas membuat kesimpulan tentang tari misalnya, tari cek. Oke, selesai. Terus biar tidak kita bisa membuat per topik Bapak Ibu, misalnya topik ini hanya bahas tari, terus topik yang kedua kita maunya membahas tentang silat misalnya, pembahasan tentang silat. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu buat di ruang kolaborasi, semua siswa langsung bisa edit Bapak Ibu. Nah, terus pustaka konten yang kedua. Pustaka konten ini lebih ke pengertian ini tadi ya. Guru bisa mengedit, tapi siswa hanya bisa melihat Bapak Ibu. Jadi pustaka konten ini ibaratnya Bapak Ibu masukkan materi gitu. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan materi di sini. Misalkan sisipkan saya menambahkan bagian materi misalnya di pustaka konten. Materi, oke. Terus materi yang pertama misalnya saya buat pengenalan Microsoft Word. Oke.
Nah, di sini belum ada materi ya isinya ya. Kita masukkan sebuah file Bapak Ibu. Nah, saya masukkan sebuah file sebagai lampiran. Bisa PDF, bisa bebas Bapak Ibu. Contohnya saya masukkan sekarang, pilih file. Saya coba tambahkan dari perangkat saya, misalnya kelas 10 semester 2 misalnya. Saya memasukkan silabus misalnya. Sisipkan Bapak Ibu. Jadi siswa juga bisa melihat silabus ini Bapak Ibu tanpa dia ini masih loading ya. Tanpa dia bisa edit Bapak Ibu. Jadi harusnya ini terbuka tulisannya. Nah ini, nanti kita sisipkan file saya tadi yang ambil yang di atas. Kalau mau file ya, mau terbuka langsung, berarti kita sisipkan yang PDF Bapak Ibu. Nah ini langsung muncul Bapak Ibu, silabus. Nah, silabus sama 12 patam. Nah seperti itu. Jadi kalau kita masukkan di sini, berarti pustaka konten hanya bisa dibaca anak ke siswa. Jadi Bapak Ibu sekarang yang ada di kelas ini ya hanya bisa melihat, tidak bisa mengedit. Kecuali Bapak Ibu masuk ke ruang kolaborasi, terus tadi ada saya masukkan ya, ada nggak yang mengedit? Nah, kayaknya belum ada. Bapak Ibu kalau mau tes nanti silakan coba, ya misalkan masukkan bebas, misalnya kita tes aja misalnya apa, silakan masukkan nama Ibu, Bapak Ibu nanti, terus isi keterangan sedikit gitu. Oke, terus di bawahnya ada nama-nama siswa Bapak Ibu ya. Nah di nama-nama siswa ini berarti ruang kerja antara siswa dan guru tersebut. Teman-teman yang lain tidak bisa membuka isi dari buku teman yang lainnya gitu. Jadi hak akses siswa di sini hanya bisa mengakses buku kelas dia sendiri, bisa mengakses kolaborasi dan bisa mengakses pustaka konten gitu. Hanya itu. Tapi kalau sebagai guru bisa mengakses semuanya Bapak Ibu. Jadi mereka semua termasuk di atas bisa kita akses. Terus apalagi yang penting di sini juga ada bagi guru matematik mungkin ya. Di sini juga ada guru matematik, misalnya saya buat sebuah, nah ini bagian kosong. Misalnya saya mau sisipkan beranda. Nah ini gambar, saya membuat sebuah, kalau nggak salah coba saya tes 2 dikali 3 gitu. Terus saya sorot Bapak Ibu, saya sorot. Ini saya sorot. Terus nah dia akan membuat apa namanya itu? Nah, dia akan merapikan tulisan kita Bapak Ibu di sini. Nah, ini juga bisa kita fungsikan di kelas notebook Bapak Ibu. Jadi misalnya yang menggunakan fungsi 2x ya. 2 pangkat 2 ditambah x kuadrat apa? Akar ya, akar 2 misalnya akar 4 ya. Nah, terus kita sorot. Terus setelah kita sorot, kita klik yang matematik. Nah, tematkan ke matematika. Nah, ini berubah langsung otomatis Bapak Ibu. Terus di sini juga ada evaluasinya Bapak Ibu. Jadi jawabannya berapa? Ada 6 gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu mau jawabannya seperti apa? Itu juga ada. Berarti 2 pangkat 2 tambah akar 4 jawabannya 6 gitu. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Bisa kita lihat kan di sini solusi gitu. Nah, di sini ada solusinya Bapak Ibu. Nah, ini hebatnya lagi di sini Bapak Ibu. Jadi kalau matematika bisa lebih gampang lagi. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan di bagian kelas notebook. Jadi ruang kerja secara pribadi ya antara siswa dan murid.
dan juga ada ruang kolaborasi, dan juga ada ruang yang hanya bisa diakses oleh siswa dan hanya bisa diedit oleh guru. Namanya pustaka konten. Bapak Ibu, sampai di sini yang tentang kelas notebook. Apakah ada pertanyaan? Masih jam 9, mudah-mudahan kita bisa sesi tanya jawabnya panjang nih Bapak Ibu. Tinggal terakhir materi kita tentang berdiskusi atau kolaborasi gitu. Sebelum kita lanjut, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Mas bisa ulangi yang cara nyorot tadi ya, matematika tadi ya? Matematika ya? Nyorot tadi. Oke, saya coba kan di ruang kolaborasi ya Pak ya. Di tempat kolaborasi saya ingin menambahkan soal misalnya ya. Saya buat soal baru misalnya, saya sisipkan misalnya, saya tulis 2x ditambah, saya nggak terlalu paham matematik ini Bapak, sering ngasal aja, akar 4. Jawabannya berapa misalnya. Untuk merubah atau merapikannya, kita pilih kotak dulu, ya. Seleksi dulu. Oke, setelah kita seleksi, kita klik yang matematik ini Pak. Nah ini diperbaiki, kita tinta ke matematika, jadi kita akan merubah ini gitu. Nah terus solusinya seperti apa jawabannya? Ada nggak solusinya ini Bapak Ibu ya? Nggak muncul, kayaknya salah soal ya Bapak Ibu ya. Nah itu caranya Pak. Jadi kita tinggal tulis dulu format matematikanya, ya. Misalnya akar 6 ditambah akar 4 misalnya. Terus kita perbaiki, kita rapikan. Kita rapikan Bapak. Kita klik matematika. Yang akarnya nggak kesorot nih, yang kesorot hanya 6 tambah akar 4 ya Bapak Ibu ya. Kita coba tinta ke matematika gitu. Jadi ini yang 6 tambah 4. Nah di bawah juga terus Oke, seperti itu Pak. Untuk matematika, kita tinggal sorot, kita seleksi dulu, kita sorot, terus kita klik matematika. Jadi di sini nanti muncul beserta solusinya Bapak gitu. Oke, masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Tentang kelas notebook? Lagi nyoba cara yang matematika nih Pak. Oh, iya. Boleh dicoba mungkin satu Bapak Ibu yang kolaborasi space tadi muncul nggak di tempat Bapak Ibu? Betul nggak itu membuktikan ya Bapak Ibu? Betul nggak Bapak Ibu bisa edit di ruang kolaborasi gitu? Tadi saya sudah memasukkan misalnya tentang yang tari ya. Di bagian survei ujian, di ruang kolaborasi di bagian survei. Bapak Ibu coba. Nah, ini lagi ngetik ya siapa nih? Tarian yang berasal ya. Nah, ini ada ngetik nih. Berarti kita bisa berkolaborasi dari sini juga Bapak Ibu. Kalau bisa buatkan nama Bapak Ibu dulu yang ngetik siapa ini Bapak? Pak Mimit Sujana ya. Jadi kita bisa langsung interaksi melalui tulisan dengan siswa gitu. Nah ini juga sudah menjawab sebenarnya salah satu cara berkolaborasi di Teams ini Bapak Ibu. Ini materi terakhir kita kan materinya adalah berdiskusi dan kolaborasi. Jadi kita bisa memanfaatkan salah satunya di sini Bapak Ibu.
di kelas notebook gitu. Nah ini sudah ada mengetik nih tarian yang berasal dari Bali, koma Mimit Sujana, terus di bawah ada tarian Bali. Nah berarti sudah sukses Bapak Ibu. Oke, ini juga ada, ini orang yang berbeda kayaknya, ini Feby ya, Bu Feby ya. Tarian dari Bali, terus dalam kurung Feby gitu. Berarti udah bisa untuk kolaborasi Bapak Ibu sambil ngomong kita ya, sambil berbicara melalui video call gitu. Baiklah demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.